Oke, rekan-rekan kita yang di sektor belakang sudah mulai bersiap untuk melakukan pengecoran balok bagian atas. Saya pun berinisiatif dengan menyiapkan pipa kabelnya. Kita cor balok bagian atas, kemudian kita buat lagi kuda-kuda atap baja ringan untuk sektor di bagian belakangnya ini. Untuk sektor bagian belakang, akan kita buat bentuk kuda-kudanya sama persis seperti kuda-kuda atap yang dipasang di sektor depan. Pada bagian ruang 6 sampai ke dinding seberangnya, itu sudah kita beri coran ring balok. Jadi, untuk atap dari pintu samping sampai ke ruang 6-nya ini, nanti itu tinggal kita sambung saja. Kembali lagi ke atas, ke sektor bagian depan. Di sini groundnya sudah saya buat. Untuk ground stop kontak ruang 1 dan 2, saya buat seperti ini. Yang pipa ini untuk ground ke kWh meter. Yang di sana, untuk ground stop kontak ruang 3, itu sudah saya siapkan juga. Dan untuk sumber groundnya itu berasal dari sini. Dari bawah tadi ya, naik ke atas melewati jalur pipa AC-nya ini. Ini sengaja tidak saya bungkus dengan pipa ya. Kalau terjadi apa-apa sama groundnya ini, itu tinggal kita potong saja kabel groundnya dari sini. Untuk MCB rumah, itu sudah saya turunkan juga. Karena plafonnya sudah dinaikin, jadi MCB saklarnya itu juga sudah saya pasang. Oke, sektor depan sudah beres. Saya pun mulai bersiap untuk mengerjakan jalur instalasi listrik di bagian sektor belakang. Pada setiap titik dinding ruangan di sektor belakang, penghitungan jumlah dan panjang kabel itu sudah saya lakukan dengan tepat. Sekarang kita pasang dulu inbow di setiap titik dindingnya. Untuk cara pemasangannya, silakan teman-teman simak dengan baik.
Setelah semua pemasangan inbo sudah selesai, tahap selanjutnya adalah pemasangan jalur bagian atas. Pemasangan kita mulai dari ujung dulu ya, karena pada jalur depan yang sudah kita buat, itu sudah dialiri arus listriknya. Saya tidak sempat merekamnya, karena atap di ruang 6 sampai ke posisi pintu samping itu akan segera dipasang atap spandeknya. Lanjut ke titik berikutnya. Yang dililit ini adalah kabel groundnya. Ada 3 ya. Sedangkan ketiga kabel yang ini untuk ke jalur berikutnya. Ketiga kabel ini terdiri dari kabel api yang berwarna biru dan kabel hitam yang 2 terdiri dari kabel massa dan ground. Nah, yang saya lipat ini adalah kabel hitam untuk massa. Untuk posisi lampunya berada di sana. Demikian dengan massa lampunya. Itu juga saya ambil di sana. Oke, ini sudah selesai disatukan. Selanjutnya, kita arahkan ketiga kabel utama ini menuju ke titik berikutnya. Ini untuk massa, ini untuk ground, dan yang ini untuk apinya. Untuk kabel massanya masih kurang 1 lagi, yaitu untuk massa lampu di ruang 5. Seperti ini ya, saya buat jalur pipanya. Yang ini untuk lampu ruang 4 juga. Lampu ruang 4 ada 2 ya. Kita buat 2 lampu karena ruang 4-nya ini cukup luas. Oke, saatnya pengetesan arus. Bisa teman-teman lihat
itu lampunya bisa hidup. Saya beri arusnya dari pangkal sini. Setelah pengetesan jalur belakang sudah benar, kita sambungkan semua jalur belakangnya ke jalur sektor bagian depan. Posisi penyatuan jalur kita buat di sini ya. Yang dari ruang 3 itu, kita belokin kabelnya menuju ke sini. Kita pasang 2 tidus juga, karena ada satu lagi jalur tambahan untuk stop kontak di ruang 1. Baiklah, sudah dihubungkan semua. Nah, sudah selesai ya urusan kelistrikannya. Semua sudah dipasang dengan benar. Tahap terakhir dari pengerjaan rumah ini tinggal finishing aja. Saya rasa cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Semoga tutorial renovasi rumah ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Untuk video selanjutnya, kita akan beralih ke urusan otomotif. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.